Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afdalul Zikri dari NIM 24101016. Pada video kali ini saya akan membahas materi yang berjudul Dunia dalam Aturan, Mengkaji Konvensi Internasional dan Fakta Global. Dalam pembahasan ini, kita akan memahami bagaimana hukum internasional dan berbagai konvensi antar negara berperang dalam mengatur hubungan dunia, menjaga kerjasama internasional, serta menyelesaikan berbagai persoalan global yang terjadi di masyarakat internasional. Di era globalisasi seperti sekarang, hubungan antar negara menjadi semakin kompleks. Tidak ada satupun negara yang dapat berdiri sendiri tanpa berhubungan dengan negara lain. Perdagangan internasional, teknologi, keamanan, lingkungan hidup, hingga hak asasi manusia telah menjadi persoalan global yang melibatkan banyak negara sekaligus. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu aturan bersama agar hubungan internasional dapat berjalan dengan tertib, damai, dan adil. Aturan tersebut dikenal sebagai hukum internasional, salah satunya diwujudkan melalui konvensi internasional. Konvensi internasional merupakan perjanjian resmi yang disepakati oleh beberapa negara untuk mengatur suatu persoalan tertentu. Konvensi menjadi pedoman bersama agar setiap negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang jelas dalam menghadapi isu global. Tanpa adanya konvensi internasional, hubungan antar negara berpotensi menimbulkan konflik, ketidakpastian hukum, hingga bahkan ketidakadilan bagi masyarakat dunia. Namun, dalam kenyataannya, pelaksanaan konvensi internasional seringkali menghadapi tantangan besar. Ada negara yang mematuhi aturan internasional, tetapi ada pula yang melanggarnya demi kepentingan politik, ekonomi, maupun kekuasaan. Hal inilah yang membuat pembahasan mengenai hubungan antara konvensi internasional dan fakta global menjadi sangat penting untuk dikaji. Melalui pembahasan ini, kita akan memahami bagaimana konvensi internasional bekerja, apa saja perangnya dalam dunia global, serta bagaimana fakta internasional menunjukkan keberhasilan maupun kelemahan penerapan hukum internasional di dunia modern. Baik, selanjutnya, apa pengertian konvensi internasional? Konvensi internasional adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih yang bertujuan mengatur hubungan internasional dalam bidang tertentu. Konvensi ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi negara-negara yang menyetujuinya. Dalam hukum internasional, konvensi menjadi salah satu sumber hukum utama selain kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum umum. Secara sederhana, konvensi internasional dapat dipahami sebagai aturan bersama yang disepakati oleh negara-negara dunia. Aturan tersebut dibuat agar terdapat standar yang sama dalam menghadapi persoalan internasional seperti perang, lingkungan hidup, perdagangan, kesehatan, dan hak asasi manusia. Konvensi internasional lahir karena adanya kesadaran bahwa banyak persoalan dunia tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja. Misalnya, pencemaran lingkungan di suatu negara dapat berdampak pada negara lain. Begitu juga dengan perang, terorisme, perdagangan manusia, dan pandemi global yang pengaruhnya melintasi batas negara. Ciri-ciri konvensi internasional disepakati oleh beberapa negara, bersifat mengikat secara hukum, mengatur kepentingan internasional, menciptakan ketertiban dunia, dapat berbentuk tertulis dan resmi. Fungsi dan peran konvensi internasional sangat penting dalam hubungan antar negara. Tanpa adanya aturan internasional, dunia akan dipenuhi persaingan bebas tanpa batas yang berpotensi memicu konflik. Salah satu fungsi utama konvensi internasional adalah menciptakan kepastian hukum. Negara-negara dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka secara jelas. Dengan demikian, konflik dapat diminimalkan karena
Setiap negara memiliki pedoman yang sama. Selain itu, konvensi internasional juga berfungsi melindungi hak asasi manusia. Banyak konvensi yang dibuat untuk menjamin perlindungan anak terhadap warga sipil, perempuan, anak-anak, pengungsi, dan korban perang. Konvensi juga menjadi alat penting dalam menjaga perdamaian dunia. Di bidang ekonomi, konvensi internasional membantu menciptakan kerjasama perdagangan yang lebih teratur. Negara-negara dapat melakukan hubungan yang dagang dengan aturan yang disepakati bersama sehingga mengurangi sengketa ekonomi internasional. Peran penting konvensi internasional yaitu menjaga perdamaian dunia, mengatur kerjasama antar negara, melindungi hak asasi manusia, dan menjadi pedoman menyelesaikan konflik serta mengatasi persoalan global bersama. Konvensi Jenewa dan Fakta Konflik Dunia sangat terkenal adalah Konvensi Jenewa. Konvensi ini mengatur perlindungan terhadap korban perang, baik tentara yang terluka maupun warga sipil. Konvensi Jenewa lahir karena dunia menyadari bahwa perang seringkali menimbulkan penderitaan kemanusiaan yang sangat besar. Konvensi Jenewa menegaskan bahwa dalam perang sekalipun, kemanusiaan harus tetap dijunjung tinggi. Rumah sakit, tenaga medis, dan masyarakat sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan. Tawanan perang juga harus diperlakukan secara manusiawi. Namun, fakta global menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa masih sering terjadi. Dalam berbagai konflik internasional, masih ditemukan serangan terhadap seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi manusia. Dunia mengancam tindakan tersebut karena bertentangan dengan hukum internasional. Konvensi internasional dalam bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, hubungan ekonomi antar negara berkembang dengan sangat pesat. Setiap negara saling membutuhkan dalam kegiatan perdagangan, investasi, distribusi sumber daya, hingga kerjasama industri untuk menjaga agar hubungan ekonomi internasional berjalan dengan tertib dan adil. Dibutuhkan aturan bersama yang mengikat seluruh negara. Oleh karena itu, lahirlah berbagai konvensi dan perjanjian internasional di bidang ekonomi yang bertujuan menciptakan stabilitas perdagangan global serta mengurangi konflik ekonomi antar negara. Konvensi internasional di bidang ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat dunia. Melalui aturan internasional, negara-negara dapat menentukan standar perdagangan, tarif impor dan ekspor, pelindungan investasi, hingga penyelesaian sengketa ekonomi internasional. Kehadiran aturan tersebut membantu menciptakan kepastian hukum dalam hubungan ekonomi global sehingga kegiatan perdagangan internasional dapat berjalan lebih lancar dan aman. Selain memberikan keuntungan, globalisasi ekonomi juga memunculkan berbagai tantangan baru. Persaingan ekonomi antar negara seringkali menyebabkan ketimpangan antar negara maju, ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang. Negara-negara maju yang memiliki teknologi dan modal besar cenderung lebih mendominasi perdagangan dunia, sedangkan negara berkembang sering mengalami kesulitan untuk bersaing di pasar internasional. Akibatnya, muncul ketidakadilan ekonomi global yang menimbulkan kritik terhadap sistem perdagangan internasional. Fakta global menunjukkan bahwa krisis ekonomi di satu negara dapat berdampak besar terhadap negara lain. Contohnya adalah krisis finansial global yang pernah menyebabkan melemahnya ekonomi dunia secara bersamaan. Perusahaan bangkrut, angka pengangguran yang meningkat, dan harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan di berbagai negara. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa dunia internasional saling terhubung secara ekonomi, sehingga dibutuhkan kerjasama global yang kuat untuk menjaga stabilitas internasional.
konvensi internasional dan pelindungan pengungsi. Salah satu persoalan internasional yang semakin meningkat di era modern adalah masalah pengungsi. Konflik perang, kekerasan, politik, bencana alam, dan pelanggaran hak asasi manusia menyebabkan jutaan orang terpaksa meninggalkan negaranya demi mencari keselamatan. Dalam kondisi tersebut, hukum internasional hadir melalui berbagai konvensi yang bertujuan melindungi hak-hak para pengungsi. Konvensi internasional mengenai pengungsi menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk memperoleh perlindungan ketika berada dalam situasi berbahaya. Negara-negara yang menerima pengungsi diharapkan memberikan perlindungan kemanusiaan dan tidak mengembalikan mereka ke wilayah yang mengancam jiwa mereka. Prinsip ini menjadi salah satu bentuk nyata nilai nilai kemanusiaan dalam hukum internasional. Namun dalam kenyataannya, persoalan pengungsi sering menimbulkan perdebatan di berbagai negara. Banyak negara yang menghadapi kesulitan tentang ekonomi dan sosial akibat meningkatnya jumlah pengungsi yang masuk ke wilayah mereka. Sebagian masyarakat bahkan memandang pengungsi sebagai ancaman terhadap lapangan kerja, keamanan, dan stabilitas nasional. Hal ini menyebabkan munculnya kebijakan pembatasan terhadap para pengungsi di berbagai negara. Fakta global menunjukkan bahwa persoalan pengungsi bukan hanya masalah kemanusiaan, tetapi juga masalah politik internasional. Konflik berkepanjangan di berbagai wilayah dunia menyebabkan jumlah pengungsi terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, kerjasama internasional menjadi sangat penting agar pelindungan terhadap pengungsi dapat berjalan secara adil dan manusiawi. Pengaruh politik terhadap hukum internasional. Meskipun hukum internasional dibentuk untuk menciptakan keadilan global, dalam praktiknya pelaksanaan hukum internasional sering dipengaruhi oleh kepentingan politik negara-negara besar. Negara yang memiliki kekuatan militer, ekonomi, dan politik cenderung memiliki pengaruh lebih besar dalam menentukan arah kebijakan internasional. Hal inilah sering menimbulkan kritik terhadap sistem hukum internasional modern. Dalam beberapa kasus internasional, terdapat beberapa perbedaan perlakuan terhadap negara tertentu. Ada negara yang mendapat sanksi internasional secara cepat ketika melanggar hukum internasional, tetapi ada pula negara yang kuat yang sulit disentuh oleh sanksi meskipun melakukan pelanggaran serupa. Kondisi ini menimbulkan anggapan bahwa hukum internasional terkadang belum sepenuhnya bersifat netral dan adil. Selain kepentingan politik sering menghambat penyelesaian konflik internasional dalam sidang internasionalnya. Keputusan yang penting kadang sulit dicapai karena adanya perbedaan kepentingan antar negara besar. Situasi ini menunjukkan bahwa hubungan internasional tidak hanya dipengaruhi oleh aturan hukum, tetapi juga oleh kekuatan politik global. Walaupun demikian, hukum internasional tetap memiliki peran penting sebagai alat pengendali hubungan antar negara. Setidaknya, keberadaan konvensi internasional mampu menjadi dasar moral dan hukum untuk menekan tindakan yang melanggar kemanusiaan. Tekanan internasional dan masyarakat dunia, organisasi internasional dan media global seringkali menjadi faktor penting yang mendorong negara untuk mematuhi hukum internasional. Peran teknologi dan media dalam faktor global. Perkembangan teknologi informasi memberikan pengaruh besar terhadap pelaksanaan hukum internasional. Di era digital, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia. Peristiwa konflik, pelanggaran hak asasi manusia, maupun bencana kemanusiaan dapat diketahui masyarakat internasional hanya dalam hitungan detik. Melalui internet dan media sosial, keberadaan sosial global membuat masyarakat dunia semakin mudah mengawasi tindakan negara-negara di dunia internasional. Berikutnya, krisis energi dan persaingan sumber daya alam. Selain konflik militer dan politik, dunia internasional saat ini juga menghadapi persoalan besar dalam bidang energi dan sumber daya alam.
Kebutuhan energi dunia terus meningkat seiring perkembangan industri, teknologi, dan pertumbuhan jumlah penduduk. Negara-negara berlomba untuk menguasai sumber energi seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan energi strategis lainnya karena dianggap sangat penting bagi kekuatan ekonomi dan pertahanan nasional. Fakta global menunjukkan bahwa perebutan sumber daya alam sering menjadi penyebab tersembunyi dari berbagai konflik internasional. Wilayah yang memiliki cadangan energi besar biasanya memiliki nilai strategis tinggi sehingga banyak negara berusaha mempertahankan pengaruhnya di wilayah tersebut. Persaingan ini tidak hanya berdampak pada hubungan politik internasional, tetapi juga memengaruhi kondisi ekonomi dunia secara keseluruhan. Kenaikan harga minyak dunia, misalnya, dapat berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat di berbagai negara. Harga bahan bakar meningkat, biaya transportasi naik, dan kebutuhan pokok menjadi lebih mahal. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi internasional memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Dunia modern yang saling terhubung membuat salah satu peristiwa di satu negara dapat memberikan dampak global dalam waktu singkat. Selain itu, muncul pula tantangan mengenai ketersediaan sumber daya alam di masa depan. Banyak ahli memperkirakan bahwa beberapa sumber energi fosil akan semakin berkurang apabila terus digunakan secara berlebihan. Oleh karena itu, berbagai negara mulai berlomba mengembangkan energi alternatif seperti tenaga surya, angin, dan listrik ramah lingkungan. Persaingan teknologi energi baru ini juga menjadi bagian penting dari dinamika hubungan internasional modern. Pengaruh budaya global terhadap identitas nasional. Berikutnya, pengaruh budaya global terhadap identitas nasional. Globalisasi tidak hanya mengaruhi ekonomi dan politik dunia, tetapi juga mengaruhi budaya masyarakat internasional. Saat ini, budaya asing dapat dengan mudah masuk ke berbagai negara melalui internet, film, musik, media sosial, dan teknologi digital. Generasi muda menjadi kelompok yang paling cepat menerima pengaruh budaya global tersebut. Di satu sisi, pertukaran budaya internasional memberikan dampak positif karena masyarakat dapat mengenal keberagaman budaya dunia. Hal ini dapat meningkatkan toleransi, memperluas wawasan, dan menciptakan hubungan antar bangsa yang lebih terbuka. Banyak anak muda yang memanfaatkan perkembangan globalisasi untuk belajar bahasa asing, memahami budaya luar, dan mengembangkan kreativitas melalui media digital. Namun di sisi lain, arus budaya global juga menimbulkan kekhawatiran terhadap lunturnya identitas budaya lokal. Banyak masyarakat yang mulai meninggalkan budaya tradisional dan lebih tertarik mengikuti tren budaya asing. Apabila kondisi ini terus berlangsung tanpa keseimbangan, maka nilai-nilai budaya nasional dapat perlahan memudar. Fakta global menunjukkan bahwa globalisasi budaya menjadi tantangan besar bagi banyak negara, terutama negara berkembang yang memiliki budaya lokal yang sangat beragam. Oleh sebab itu, diperlakukan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tetap menjaga identitas budaya nasional di tengah derasnya pengaruh budaya internasional. Selain itu, budaya seringkali digunakan sebagai alat diplomasi internasional. Banyak negara memperkenalkan budaya mereka kepada dunia melalui film, musik, olahraga, makanan, dan berbagai kegiatan internasional lainnya. Cara ini dilakukan untuk meningkatkan citra negara dan memperkuat pengaruh mereka di tingkat global. Dunia digital dan ancaman berikutnya, dunia digital dan ancaman keamanan cyber. Pengembangan teknologi digital telah mengubah cara manusia berinteraksi dalam kehidupan internasional. Saat ini, hampir seluruh aktivitas dunia tergantung pada sistem digital, mulai dari komunikasi, perdagangan, pendidikan, hingga keamanan negara. Kemajuan teknologi memang memberikan banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan ancaman baru yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan. Salah satu ancaman terbesar di era modern adalah kejahatan cyber. Serangan cyber dapat dilakukan terhadap sistem pemerintahan, bank, perusahaan besar, hingga fasilitas publik suatu negara. Dalam beberapa kasus, serangan digital mampu melumpuhkan pelayanan masyarakat dan menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Fakta global menunjukkan bahwa keamanan cyber kini menjadi bagian penting dalam hubungan internasional. Banyak negara mulai memperkuat pertahanan digital mereka
untuk menghadapi ancaman peretasan dan pencurian data. Bahkan, beberapa negara dituduh melakukan spionase digital terhadap negara lain demi memperoleh informasi penting. Selain ancaman keamanan, dunia digital juga memunculkan persoalan yang penyebaran informasi palsu atau hoax. Informasi yang tidak benar dapat menyebar sangat cepat melalui media sosial dan memengaruhi opini masyarakat dunia. Dalam beberapa kasus, berita palsu mampu memicu konflik sosial dan mempengaruhi hubungan antar negara. Kondisi ini membuktikan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu membawa dampak positif. Dunia internasional kini menghadapi tantangan baru untuk menciptakan aturan dan kerjasama global dalam menjaga keamanan digital agar teknologi dapat digunakan secara aman dan bertanggung jawab. Selanjutnya perubahan iklim dan ancaman masa depan dunia. Salah satu persoalan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini adalah perubahan iklim. Pemanasan global menyebabkan suhu bumi meningkat dan memunculkan berbagai dampak serius bagi kehidupan manusia. Cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, dan naiknya permukaan air laut menjadi ancaman nyata yang dirasakan banyak negara. Perubahan iklim terjadi akibat aktivitas manusia yang menghasilkan emisi gas rumah kaca secara berlebihan, industri, kendaraan bermotor, dan penggunaan bahan bakar fosil menjadi penyebab utama meningkatnya pencemaran lingkungan.